Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal khadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Maka lihatlah pada dirimu, halaman 170. Maka lihatlah pada dirimu dan timbang-timbanglah baik-baik yang mana yang lebih penting dan yang mana yang lebih baik. Maksudnya melihati untung rugi. Apakah yang lebih baik itu bahwa engkau belajar ilmu yang menjadikan engkau berhati-hati dari segala yang dapat membinasakan engkau, lalu engkau sibuk dengan memperbaiki hatimu dan membangun akhiratmu? Ataukah yang lebih baik itu bahwa engkau bergaul dengan orang yang hanya berbicara kosong, maka engkau mencari ilmu yang menjadikan engkau orang yang takabur, riya, hasad, dan ujub. Jadi ada ilmu yang bila kita pelajari menjadikan hati kita tadi riya, hasad, dan ujub. Nah, sehingga akhirnya engkau binasa bersama dengan orang-orang yang binasa. Dan ketahuilah olehmu bahwa tiga perkara ini, hasad, riya, dan ujub, ialah sebab utama kepada segala penyakit hati. Maksudnya menurunkan penyakit-penyakit hati yang lain. Jadi termasuk umma naranya nih, ibu. Hasad, gara-gara hasad timbul kena marah, dendam. Nah, gara-gara hasad. Riya, gara-gara riya meremehkan orang, menganggap diri seorang tak baik. Nah, ujub, gara-gara ujub sama menganggap seorang jadi wali, sama aja juga merasa diri mengatolhani. Ujub itu bahaya beratan tuh, ialah sebab utama kepada segala penyakit hati. Dan baginya sifat hasad, riya, dan ujub tadi tempat tumbuh yang sama. Maksudnya hasad, riya, dan ujub itu tumbuhnya sama dari datuknya penyakit hati. Nah, jadi kan ini kan mamanya nih, ada pula anak akan penyakit hati. Nah, sedangkan hasad, riya, ujub nih ambilannya dari mana? Dari datuknya, yaitu hubbud dunya. Nah, ini pada tuan penyakit hati. Pinandoda kita. Ternyata pada tuan dari penyakit hati hubbud dunya, cinta lawan dunia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah sebab dari segala kejahatan. Nah, ini pun sekalinya cinta dunia itu bukan berarti membuang dunia. Cuma inya kadada besi ilmu sehingga kada paham ketika memandang dunia. Nah, ini memandang dunia, pandang aja ada bapaknya, kita diam di dunia, kada kawa menghindari dunia. Melihat, mendengar, merasa, cuma gara-gara kada paham cara melihat lawan dunia, lalu tak cintai. Nah, itu bang sebabnya cakanya paham kayak apa cara melihat dunia. Nah, maka mendatangkan paham itu kada juga jar guru bahari harus bujur-bujur belajar sifat 20 juga supaya memandang dunia itu sebagai batas mazhar, bukan untuk dicintai. Nah, tapi untuk melihat kekasih hati. Nah, itu. Namun demikian, dunia juga adalah ladang untuk akhiratmu. Nah, ya kalau jadi orang yang kata coba amal, dunia ini jadi ladang akhirat. Bagi orang yang cinta lawan Allah, dunia nang kaya televisi baginya. Tapi bagi orang yang bioboin gengong bobol, nah, memandang dunia tadi hendak dibuatnya ke dalam hati. Hendak dibuatnya ke dalam hati. Nah, jadi ulangin lah. Orang ahli ibadah memandang dunia hendak segan sangu di akhirat. Orang yang ma'rifat memandang dunia melihat kekasih hatinya. Nah, orang yang tadi yang siwah tadi
memandang dunia hendak dibuatnya ke dalam hati, lalu hati ini jadi gudang dunia. Melihat rumah hendaknya ke hati, lihat mobil hendaknya ke hati. Perubahannya mobilnya kada ada juga, yang ada aja kan berbahaya, apalagi mau ada. Melihat ini melihat itu dibuatnya ke hati, lalu jadi sarang macam-macam dalam hati ini kayak lamari hibak yang stroke tuh gara-gara kahibakan macam-macam dalam hati di sini. Padahal al qalbu baitullah, rumah hati itu rumahnya Allah, maksudnya tempat melihat kebesaran Allah itu hati. Maka siapa yang mengambil dunia sekadar yang ia perlukan, nah kebutuhannya sehari 1 triliun diambilnya. Misal ya, kalau kan sekadar keperluan, kada sama manusia keperluannya. Bini sikung bini ampet belain. Nah, yang kada bebini lain lagi. Yaitu sekadar yang digunakannya untuk sampai ke negeri akhirat. Nah, maka dunia yang seperti ini adalah ladang akhirat. Nah, jadi kita kada kawa menilai mau tujuh orang untuk keduniaan benar aja. Nah, kita kada tahu keperluan sidin. Belum itu aja, anu benar menjauhi benar lawan dunia aja, memuji benar belum tentu. Makanya kada tahu, kita ini kada disuruh menilai orang, yang disuruh menilai diri kita sendiri. Tetapi siapa yang mengambil dunia hanya semata-mata untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan di dunia, maka dunia itu pasti akan membinasakannya. Jadi mau mengambil dunia untuk kesenangan di dunia ini aja, kada sampai ke akhirat, maka pasti akan membinasakannya. Itu pasti sudah tuh. Nah, inilah sedikit yang kami sebutkan menjadi Imam Ghazali dalam membicarakan takwa yang zahir, yang merupakan permulaan jalan dalam menuju hidayah. Jadi mun kada paham di sini berarti belum dapat hidayah maksudnya. Apabila engkau mencobanya, nah mencoba jadi kita memahami pelajaran tadi, dibulik-buliki, dipahami, dan engkau akan dapati nafsumu dapat mengikutinya asal bujur-bujur begimitan. Dan teruskanlah dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin. Nah, makanya ini tamat nih kita kitab Syiarus Salikin. Nah, Syiarus Salikin itu adalah tarjamah dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi bagus benar aja sidin ujar Imam Ghazali bertuntung kitab ini menerusakan dengan membaca kitab Syiarus Salikin. Ya, ada yang mengatakan Sairus Salikin, ya bujur haja juga silahkan. Syiarus Salikin bujur haja juga. Kenapa perbedaannya aja? Kalau Sairus Salikin, Sairu itu isim mufrad, kalau Syiar itu jamak taksir. Kalau Sairus Salikin jalan orang-orang yang menuju Allah. Kalau Syiarus Salikin jalan-jalan yang menuju, jalan-jalan bagi orang yang menuju Allah. Nah, itu maksudnya. Kalau usaha bakarasannya ada yang membahas judul aja. Setengah tahun ini sudah membahas judul aja. Menurut pendapatku Syiarus Salikin jadi sikong Sairus Salikin aja. Bakarasan nah itu. Dipelajari isinya ya, kalau kada usah membahas judul. Nah, kenapa engkau membaca kitab Ihya Ulumuddin? Supaya engkau sampai kepada membicarakan takwa yang batin, karena itu luas pembahasannya di situ. Nah, kemudian setelah itu apabila hati nuranimu telah engkau penuhkan dengan takwa. Nah, maksud takwa di sini ciri kita bertakwa, hati ini ada bertakwa. Pertama dulu ada kepingin hati hendak baik. Nah, bagus tuh sudah. Nah, itu aja tuh. Ada kita berisi perhatian hendak membaiki diri. Itu ciri orang cager dijulungi Allah takwa tuh. Amun kita kada berpikir hendak memperbaiki diri, nah kada tahu lagi nih tuh. Nah, imbah tuh pulang ciri bahwa kita ada berisi perasaan hendak memperbaiki diri, satu juga cirinya. Jangan nyanyok nih lah mendengar dah. Nah, ciri orang tuh hendak dijulungi Allah takwa, ini berpikir hendak memperbaiki dirinya, satu. Ciri orang bujur hendak memperbaiki dirinya, satu juga, yaitu katuju melihati mencari-cari kesalahan diri sendiri. Mana kesalahanku lih? Mana kesalahanku? Oh, jangan-jangan aku nih ini. Nah, itu karena ini hendak memperbaiki diri, Bang. Maka yang dilihatinya kesalahan dirinya aja, yang dibongkar-bongkarnya kesalahan dirinya aja. Itu ciri menurut anak baik.
Nah, kemudian setelah itu apabila hati nuranimu telah engkau penuhkan dengan takwa tadi, maka ketika itulah akan terbuka bagimu segala hijab. Nah, segala hijab terbuka antaramu dan antara Tuhanmu. Jadi sudah Tuhan memberi takwa, diberi sidin hidayah, taufik, inayah, tabuka segala-galanya. Dan engkau akan terbuka pula bagimu segala cahaya ma'rifat. Nah, jadi Allah yang memberi sebenarnya lah. Nah, kita ini mengusahakan takwa aja. Dan akan mengalir dari hatimu pancaran hikmah. Pancaran hikmah. Hati tadi selalu memandang segala sesuatu kada sia-sia tuh, berarti ada di hati orang tersebut hikmah. Dan bila memandang sesuatu, pasti sesuatu itu dianggapnya bermanfaat. Nah, itu hikmah naranya. Dan akan jelaslah bagimu segala rahasia alamul mulki. Alamul mulki ini alam yang kau dilihat oleh mata. Nah, alamul mulki naranya melihat habang hijau, bulat rata panjang. Nah, pahamnya rahasianya itu apa? Sebab segala sesuatu yang Allah jadikan itu mengandung rahasia. Nah, rahasia itu kelihatan olehnya. Nah, dan yaitu alam yang tampak di mata. Dan juga mengetahui rahasia alamul malakut, alam yang tidak nampak, yang ada kelihatan, termasuk alam malakut nih, alam bubuhan malaikat. Kita ada secara normal ada melihat alam malaikat nih. Cuma bagi orang-orang wali diperlihatkan itu. Dan akan mudahlah bagimu mencapai ilmu hakikat. Asal kita takwa tadi, yang menjadikan engkau memandang rendah terhadap ilmu-ilmu yang baru-baru yang tidak ada disebutkan di zaman para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhu. Jadi orang sudah yang tahu ke hakikat itu tuh ilmu-ilmu yang hanya keluar nih, kada rasa hambar aja kita. Nah, rasa hambar yang bujur-bujur manis itu ilmu antara inya lawan Tuhannya. Nah, itu bagi orang-orang wali Allah Ta'ala kayak itu. Dan jika engkau hanya menuntut ilmu qila wa qala, ini bubuhan yang anuna. Katujuannya menuntut ilmu masalah khilafiyah, pikih ingat tak pakai hari-hari aja. Baudu, istinja, sembahyang yang pacang dipakai sehari-hari itu, nah untuk beribadah kada usah menurut pendapat Imam bahwa sembahyang itu harus nang gini waktu rukuknya. Menurut pendapat Imam nang gini aja. Nah, itu namanya qila wa qala. Itu namanya mampar munyak pandir. Kadang memperpanjang mandir, kadang mempermunyak pandir. Artinya ilmu perdebatan punyanya harus tahu menurut ini punya harus menang teman ilmu pandir. Nah, ini kada usah ini. Dan ilmu masailul khilafiyah. Nah, ilmul masailil khilafiyah, masalah-masalah khilafiyah. Makanya bila berpandir harus ke 4 mazhabnya, bahkan bila perlu di luar 4 mazhab pandirnya. Menurut ujung-ujungnya menurutku aja. Nah, kada usah kita mau batan kayak itu. Yang paling bagus tuh belajar ada kitabnya, mazhab guru kita. Apa guru kita? Imam Syafi'i. Selesai udah gawe amal cara ibarat makanan tuh ditaguk, dikunyah, kanyang parut. Daripada membahas-bahas ini makanannya tahulah apa dari tepung. Kada aja sikong dari jagung. Dari tepung jagung kada tepung gumbili tahulah aja bakal karasanan. Nah, ini kada bujur nang itu. Mengarasi bahan ada yang seikong badiamnya nya. Mana apa aja nya dikarasi ndekah nah kunaguknya nya. Taguknya inya kanyang. Yang tadi awal membahas yang tepung gumbili, tepung jagung. Nah, sama kayak orang berdebat tuh kayak itu, gawi. Amalakan pada perlu berdebat kita. Maka alangkah besarnya musibahmu. Nah, alangkah besarnya musibahmu dan alangkah panjangnya kesusahanmu. Arti musibah itu dan kesusahan itu maksudnya di akhirat kena, di kubur, panjang perjalanan kesusahan kita. Sebab kada tamalakan juga orang-orang membahas saja terus. Dan alangkah besarnya kehilanganmu, maksudnya kehilangan waktu, rugi. Waktu orang bermakan seorang
orang yang bekakarasan. Nah, ketika itu buatlah apa saja yang kau kehendaki. Jasidin amun sudah nyawa sudah menghendaki ketujuh ilmu-ilmu sagan baharatan aja, nah kerjakan apa yang nyawa hendak kerjakan, karena dunia yang kau tuntut dengan menggunakan agama sudah tidak selamat lagi bagimu. Nah, orang ujung-ujungnya bekakarasan tuh ujung-ujungnya ada tuh yang dontingnya, jabatan kah, kebesaran kah, ya kalau nah padahal yang dikarasakan ya itu sudah mulai bahari yang itu dikarasakan. Ini yang agama yang dikarasakan bekakarasan ujung-ujungnya kan supaya dipadahakan alim, supaya dapat jabatan misalnya, supaya ini supaya itu. Nah itu maka manakala akhiratmu pula pasti akan hilang daripadamu kaya itu sifat kita hilang, maksudnya kesempatan mencari pahala itu hilang. Nah sedangkan umur berkurang. Maka siapa yang mencari dunia dengan menggunakan agama, nah ini hati-hati bener nah. Siapa mencari dunia dengan menggunakan agama, ia akan rugi di dunia dan rugi di akhirat. Di dunia rugi, di akhirat pun rugi. Di dunia jadi sambatan orang dia kan. Jadi sambatan kalau kita menggunakan atas nama agama, ini macam-macam tuh atas nama agama. Ujung-ujungnya jar guru bahari UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi sambatan. Jadi dunia di akhirat pun jadi rugi juga. Macam-macam caranya tuh. Nah, maka jasidin dan siapa yang meninggalkan dunia, penting benar. Siapa meninggalkan dunia maksudnya kada menjadikan dunia tujuan hatinya. Bukan dunia tuh belum melihat dunia buka ada itu kada. Maksudnya kada menjadikan dunia tujuan hatinya. Tapi kayak apa aja mau tali hati terus ya, makanya ada pelajarannya. Dunia tuh memang harus dilihati. Nah, dan memberi perhatiannya. Jadi siapa meninggalkan dunia dan memberi perhatiannya kepada agama, pasti ia akan untung kedua-duanya sekaligus. Dibacanya sekaligus. Nah, itu. Jadi untung kedua-duanya sekaligus. Pikirannya tuh hendak memajukan agama ya, baik agama dirinya maupun agama orang. Maka inya tuh dapat untung kedua-duanya, untung di dunia, untung di akhirat. Nah, maka inilah kata-kata petunjuk untuk memulai perjalananmu. Jadi inilah jasidin termasuk bahan petunjuk untuk memulai perjalananmu pada berhubungan, bermuamalah dengan Allah Ta'ala. Jadi mun kita hendak berhubungan dengan Allah Ta'ala itu ada tata caranya, permulaan petunjuknya, permulaan cara-caranya yang kayak itu membujurkan hati dulu. Nah, dan menunaikan segala suruhannya, ada juga petunjuknya kayak tadi, dan menjauhi segala larangannya sudah ada ditulis Sidin berdahulu di kitab ini yang sudah kita lewati. Nah sekarang Sidin akan aku sebutkan kepadamu beberapa petunjuk pula yang dapat engkau jadikan panduan dalam hidupmu di dunia ini bersama dengan Tuhanmu. Nah ini yang akan datang Sidin, ada panduan cara-cara adab hidup kita di dunia bersama dengan Tuhan dan bersama dengan segala hamba-hamba Allah Ta'ala. Nah bagian ketiga semuanya lah adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khaliq, dengan Allah dan makhluk. Jadi adab bergaul dengan Allah dan makhluknya. Pasal yang pertama adab-adab dengan Allah. Kayak caranya adab dengan Allah. Ketahuilah bahwasanya sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripadamu, ada pernah menjauhi kita nih. Ada kita di hulu, ada juga Sidin di hulu. Nah itu sama ada engkau berada di kampung ataupun dalam perjalanan musafir, di waktu tidur ataupun di waktu jaga, bahkan di waktu hidup dan matimu ialah hanya Tuhanmu. Nah, dan penghulumu, arti penghulumu itu patuananmu dan penolongmu dan penciptamu, yaitu Allah. Apabila engkau menyebutnya, dia akan ada bersama denganmu. Nah, maksud bersama di sini dia akan ridho. Sebenarnya mun kita kada menyebut Sidin itu tetap ya ada aja juga. Nah cuma Sidin kada ridho, kada senang gitu. Nah tapi mun kita katuju menyebut Sidin senang, ada dan senang gitu.
Karena firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani. Ana jalisu man dzakarani. Aku sekedudukan bersama siapa yang mengingatku. Berarti Allah Ta'ala itu beburit lah aja. Sekedudukan kada kaya itu maksudnya maksud di sini sekedudukan ini sidin marahmati lah, memberikan rahmat yang khusus. Amun rahmat yang umum itu sudah umum. Rahmati wasiat kulla syai'in. Rahmatku ya Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, itu rahmat yang umum. Tapi kalau kita berzikir kepada Allah Ta'ala dapat rahmat yang umum dan dapat rahmat yang khusus. Nah itu maksud sekedudukan itu dapat rahmat Allah yang khusus. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Nah artinya aku di sisi mereka yang hancur hatinya karena mengingatku. Jadi aku ini jadi Allah Ta'ala di sisi mereka yang mereka itu hancur hatinya karena mengingatku. Maksud di sisi di sini selalu menolongi dengan pertolongan yang khusus kepada orang yang hatinya tadi sampai hancur. Ingat aku aja. Maksud hancur di sini orang ini tentu paham. Inya kada melihat dirinya ada, yang dilihat hanya ada kebaikan Allah. Itu maksud hancur di situ. Nah, jikalau engkau ma'rifat akan Tuhanmu dengan sebenar-benar ma'rifat, pasti engkau akan menjadikan sebagai sahabat, menjadikan sidin, menjadikan Allah sebagai sahabat, mun bujur-bujur pinando, dan engkau akan meninggalkan yang lain daripadanya. Nah, lain dari Allah kada dijadikan sahabat, hanya Allah dijadikan sahabat. Ini orang yang pinando. Mun kayak itu kita harus sebakawanan ini ya. Kakawanan nih, nah kada kayak itu maksudnya lah. Nah maksudnya nih urusan hati. Walaupun duduknya di pasar banyak orang, tapi kawan orang yang ma'rifat tuh hanya Allah aja. Nah itu maksudnya lah. Dan jikalau engkau tidak mampu berbuat demikian, kada kawan kayak itu, hanya Allah jadi sahabat hatimu, kada sanggup nang kayak itu pada sekalian waktumu, maka sekurang-kurangnya janganlah kosong siang dan malammu. Maksudnya pagi dan sore. Siang itu tulis pagi dan malammu itu tulis sore, dari waktu yang telah engkau tentukan untuk bersunyi diri dengannya. Jadi ada pagi, ada sore. Siang itu maksudnya pagi, malam itu maksudnya sore. Ada waktu. Kan kita kada kawa model kayak lawan Tuhan tuh harmonis benar tuh kada kawa. Belum sampai ke situ wilayahnya. Nah sekurang-kurangnya kita ada wayah pagi bawirid lawan Tuhan bahadap. Nah wayah sore malam dari waktu yang telah engkau tentukan. Jadi waktu itu dikhususkan untuk bersunyi diri dengannya, dan engkau berlejat-lejat dengan munajat kepadanya. Nah iya membaca ratib karena itu tuh hanya baca ratib. Nah pagi sore baca ratib, dudukan yang baca ratib. Dan berzikir itu atau beramaliyah itu kan mesti harus seorangan. Nah, padahal apalagi bagi orang-orang yang memang di bawah bimbingan tuh harus berjamaah itu. Berjamaah sebab bila dengan berjamaah ini menambah semangat dulu. Menambah semangat. Kan ada wayah-wayahnya yang harus seorangan ada juga. Enggak itu. Jangan kada tahu ilmunya timbul menyeorangan aja. Hanya belajar timbul menyorangan, menuntut ilmu kada mau lagi menyorangan di rumah. Ujung-ujungnya tuh kena tertawa seorang tuh. Hehehe ya. Hati-hati. Jadi hati-hati. Urusan yang hendak beramaliyah secara serius tuh ilmunya lengkap dan harus isyarat guru kita. Nah itu. Nah maka timbul pertanyaan, tafakur yang paling dahsyat, yang paling abdol di akhir zaman ini apa? Ulama sepakat nih lah, nih ulama sepakat, nih ulama yang mukasyafah lah sepakat. Tafakur, artinya tafakur itu berpikir, maut, memikirkan Allah, memikirkan ciptaannya, memikirkan sabar dan syukur. Ya kalau, nah paling dahsyat di akhir zaman ini nampak. Nah tafakurnya adalah duduk belajar di hadapan guru-guru kita. Itu tafakur yang paling abdol di akhir zaman. Coba kita mendengari kitab yang dibaca guru kita tuh, otomatis kita tuh kan umpat berpikir, oh ini jalan. Nah tabakur sebenarnya tuh.
langsung sinyalnya langsung on aja kita sinyalnya. Amun saurangan ilmunya kadada ya mahayabang tuh. Oh jadi suruh tapakur saurangan. Oh jauh ke bawah gandalnya lih jangan lo kayak itu ujung-ujungnya. Oleh karena itu maka sudah menjadi kewajibanmu supaya engkau mengetahui adab-adab persahabatanmu dengan Allah. Nah, pertama adab-adab itu ialah satu. Ini panjang kisahnya adalah jam berapa? Nomor satu dulu kita bahas. Menundukkan kepala di hadapannya. Menundukkan kepala di hadapannya. Secara zahir ini diamaliyahkan oleh para ulama yang saleh-saleh jarang sih untuk menunduk aja mana ngada kepala menunduk cangang kamu orang yang jarang sih menunduk sih banyak ulama yang gitu ya kalau menunduk tapi jangan terlalu tunduk kayak itu pergi hutan berjalan terlalu tunduk laku taranjah tunggul taranjah jendela kabak. Nah maksudnya di sini menunduk di sini waktu kita berwirid beribadah duduk menunduk. Nah lalu nomor satu ini menundukkan kepala di hadapan ini apa isi hati memikirkan kesalahan diri waktu menunduk itu kan menunduk nih jadi jangan bukan asal tunduk aja. Amun asal tunduk aja yang tadi kan ganalnya lih itu kayak ujung-ujungnya kena maksudnya itu melihat kesalahan diri aku ini banyak salah banyak dosa banyak menyibati orang banyak ini banyak itu banyak yang kesalahan-kesalahan. Nah itu maksud faidah menundukkan kepala itu di hadapan Allah. Satu dulu. Yang kedua merendahkan pandangan di hadapannya. Maksud merendahkan pandangan di hadapannya itu jangan sampai ada perasaan rasa berisi kelebihan. Itu maksud merendahkan pandangan. Cuma secara zahir memang mata tadi memang rendah. Maksud rendah tadi kada ciling-ciling tuh. Ya ada kan ciling-ciling sembahyang. Padahal waktu kada sembahyang kada kawai kada ciling-ciling. Sambil sembahyang lo ciling-ciling udah kayak hendak mengarasi Tuhan itu. Nah, jadi direndahkan pandangan. Maksudnya jangan sekali-kali kita menganggap bahwa kita berisi kelebihan. Itu maksudnya. Dua sudah. Nah dua tuh kan dihafal dulu. Ya kalau pertama melihat kesalahan seorang dan jangan sekali-kali tak lihat kelebihan yang ada di diri. Nah ini pun kada kawa juga kita mau kada buju-buju belajar 20 ya Allah supaya tahu lawan diri itu nah. Yang ketiga memusatkan perhatian kepadanya. Memusatkan perhatian kepadanya. Maksudnya hanya melihat kebaikan-kebaikan Allah. Itu maksud memusatkan perhatian kepadanya. Jadi yang kita lihatin itu hanya kebaikan Allah. Hanya kebaikan yang dari Allah. Nah sekarang pertanyaannya adakah dari ujung rambut kita yang di atas sampai ujung batis kita yang di bawah nih bukan dari Allah? Ada. Adakah gerak dan diam kita yang hari-hari kita lihatin ini bukan dari Allah? Ada juga seluruhnya dijadikan Allah. Maka tinggal mencengangi lagi. Oh ternyata ini hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Itu yang dimaksud memusatkan perhatian kepadanya. Nomor 4 mendiamkan segala anggota badan. Maksud mendiamkan segala anggota badan bahasa sekilas model kayak mematung ya kalau. Nah mematung maksudnya waktu beribadah tuh jangan terlalu banyak bergerak. Jangan terlalu banyak model kayak ini secara zahir lah. Nah jangan terlalu banyak bergerak ya kita. Kada usah waktu pengen berzikir segala macam tuh kita yang di hadapan guru kita bagusnya tuh jangan terlalu banyak bergerak. Nah ini nang itu mah asli saja guring bujur. Asli aja. Ini benar. Pasti sudah tuh hakul yakin pasti guring dah. Dia sudah kayak itu tuh. Nah. Nah, itu maksud itu tuh jadi orang guring itu dasar bujur makanya mamalakan yang keempat ini adabnya nah mendiamkan segala anggota badan dasar bujur mendiamkan segala hanya jalun tahun nah dasar bujurnya mendiamkan segala anggota badan luar biasa ilmu sidin tuh lah yang guring-guring ini luar biasa ilmunya pada hulu tahu tuh nah hulu hanya kita baca aja juga. Kita sambung insyaallah inilah wallahu a'lam.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم